Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan nama saya Angga Widianto dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0418305553 ya. Oke, di sini saya akan praktikkan terkait perintah-perintah pada CMD ya. Tentunya pertama kita buka ini CMD-nya dulu. Setelah itu mana tadi ya? Setelah itu kita masukkan perintah-perintah yang ini ya, yang ada di tugas 2. Yang pertama ada perintah cd. Kita masukkan perintah cd. Perintah cd ini digunakan untuk mengubah direktori, mengubah direktori kerja saat ini ya, saat ini pada komen ini. Ini sekarang saya berada di dalamnya direktori user, direktori C users Rania ya. Ini untuk merubah ini kita bisa menggunakan perintah cd. Misalkan perintahnya seperti ini. Contoh cd spasi dokumen. Nah, kita masuk ke dokumen ya. Ini tadi kan hanya diranya seperti itu. Selanjut di perintah yang kedua yaitu apa itu CLS ya. Ini CLS kita masukkan. CLS ini merupakan perintah yang untuk membersihkan layar ya. Jadi untuk membersihkan layar yang ada di command prompt ini nanti akan bersih. Nah, hilang semua. Terus yang ketiga ada CLS slash tanda tanya. CLS spasi slash tanda tanya. Ini untuk bantuan bagaimana cara menggunakan CLS ini ya. Kalau kita klik hasilnya, nah seperti ini, clear the screen, tinggal masukkan perintah CLS gitu. Ya, lanjut yang keempat yaitu ada dir 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 apa itu dir slash tanda tanya ya. Dir slash tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan bantuan ya, untuk menimbulkan bantuan atau panduan penggunaan perintah dir ya, dalam CMD. Untuk menampilkan daftar file, biasanya untuk menampilkan daftar file atau isi-isi yang berada dalam wadah tersebut. Ini kita praktikkan dulu yang keempat ini. Nah ini nah ini panduannya ya, kita bisa masukkan slash apa itu tadi, sesuai pathnya. Kalau kita melihat isi dokumen, karena kita sudah berada di dalamnya ini folder dokumen, tinggal ketik dir saja, nanti akan ditampilkan isinya. Nah seperti ini. Ini isinya ada banyak, ini LKS, Madin, ya itulah, nilai UAS genap, banyak ya. Program VW, remedi UAS, ini banyak. Oke, kita CLS lagi biar bersih. Lanjut nomor 4. Nomor 4 ini adalah nomor 4 sudah ya. Nomor 5 adalah IP config. Nah, IP config ini apa? IP config ini digunakan untuk melihat IP ya, IP pada komputer kita. IP itu kebanyakan dari internet protokol. Di setiap komputer itu pasti memiliki IP. Kalau komputernya terhubung dengan jaringan ya. Kalau tidak ya tidak ada. Agar bisa terkoneksi dengan jaringan maka harus ada ini. Untuk ngeceknya tinggal ketikkan perintah IP config ya, pada pada Windows, jika pada Linux gunakan if config. Nah ini hasilnya. Situ diterangkan bahwa IP address pada komputer saya yaitu 192.168.0.100 ya. Oke, lanjut yang ke-6 yaitu IP config AL. IP config AL ini hampir sama, cuman IP config AL ini menampilkannya lebih banyak ya. DNS termasuk DNS servernya, MAC addressnya, nah, itu tampilkan, jadi tidak hanya ini contohnya. Nah
Sini ada DNS server, DNS servernya 0.254. Ini IP-nya access point ya. Nih, terus ada MAC address. Nah, ini physical address ini. Nah, lebih lengkap ya. Informasinya yang pertama lengkap. Oke, lanjut ke berikutnya yaitu ipconfig/tandanya sama ip/tandanya ini untuk bantuan biasanya ya. Dengan bantuan atau panduan bagaimana untuk menggunakan perintah ipconfig ini. Kita praktekkan. Nah, itu ya, di situ ada banyak. Kalau kalian mau lihat, ayo kok kalian ya. Ini kita yang ngomongnya sama dosen ini. Maaf Pak ya, kebiasaan ngomong sama anak-anak. Jadi kalau mau lihat config IP, cara penggunaannya itu bisa menggunakan ini. Di contohnya ini ada ipconfig al, renew l ya, dan seterusnya. Oke, lanjut ke perintah nomor 8, ipconfig release. ipconfig release ya, release ini untuk apa? Namanya release ya, release itu melepas. Release ya, ipconfig/release dengan untuk melepas semua alamat IP ya, yang diperoleh dari server DHCP. Jadi kalau kalian IP-nya dapat dari DHCP, nah, untuk melepas IP-nya itu membuang IP-nya dari DHCP, kalian bisa menggunakan perintah ipconfig release. Ya kalian lah. Kita bisa menggunakan perintah ipconfig release maksudnya ya. Kalau komputernya aktif, kalau komputernya mati, benda seperti ini, release. Mohon maaf, ini perutnya agak enak, dia agak. Oke, selanjutnya kalau sudah ini rilis ya, setelah dirilis, nggak tahu ini ada keterangan ya, mungkin ada masalah mungkin, nggak tahu. Oh ya, ini rilis, ini langsung hilang ini apa namanya, tidak ada jaringan nih, di LAN saya hilang. Di LAN saya langsung hilang. Ini di LAN saya langsung tidak ada IP. Tadinya IP-nya 100, sekarang ganti dia otomatis pakai WiFi. Jadi IP-nya ganti 1.7 ya. Jadi dilepas dari IP-nya yang dapat dari DHCP, dibuang. Ini kalau kita rilis lagi ini hilang lagi mungkin ini ya. Mana? Rilis. Nah, hilang semua mungkin. Kita cek IP config-nya apakah ada. Nah, tidak ada IP config-nya, tidak ada ya. Jadi dibuang semua. Komputer saya sudah tidak dapat IP lagi. Oke, lanjut IP perintah yang ke 9. Nah, renew. Kalau renew ini untuk mendapatkan IP, memperbarui IP ya. Namanya renew. Kita meminta IP baru dari server DHCP. ipconfig/renew. Enter. Dapat IP aja. Oh ya, ini sudah dapat IP. Ini langsung dua-duanya dapat ya. Ada di adapter Ethernet 5 dapat IP 0.100, di WLAN-nya juga dapat IP 1.7. Oke, lanjut ke ipconfig display DNS. ipconfig display DNS ini untuk menampilkan DNS yang tersimpan di cache. Insyaallah gitu keterangannya. Kita cek aja perintahnya. File flash display DNS ya, seperti ini. Display DNS fungsinya untuk ini
untuk menampilkan catatan DNS yang tersimpan di dalam resolve DNS. Resolve itu kalau di dalam Linux /etc resolve itu biasanya untuk menambahkan resolver. Oke, kita cek. Ini banyak sekali catatan yang tersimpan di dalam resolve DNS-nya. Ya, forstrad.test, ya, help.vmic.com, api.asus.com, ya, dan seterusnya. Oke, lanjut ke perintah yang berikutnya, yaitu ada ipconfig register DNS. ipconfig register DNS. Register DNS. Oke. Untuk ipconfig register DNS ini fungsinya untuk memperbarui semua catatan DNS dan memperbarui alamat IP dari semua adapter yang telah terdaftar dengan server DNS. Kita lihat ya apa hasilnya. Ya, hanya ini aja, dia hanya request operator operasi, di request operasinya dia meminta lagi dan mencatat lagi jika ada DNS yang baru, mungkin ya, mendaftarkan lagi gitu ya. Mungkin saya juga kurang paham. Oke, lanjut ke perintah berikutnya, flash DNS. Perintah berikutnya yaitu flash DNS. Lanjut flash DNS. Flash DNS ini fungsinya untuk memperbarui ya, kalau tidak salah ya. Jadi DNS-nya itu dibersihkan, terus dia mengambil lagi dari cache resolve DNS gitu, untuk membersihkan DNS gitu, mengosongkan DNS contohnya. Enter lagi, kita perintahkan aja ya, kita lihat perintahnya. Ya gini, untuk flash, untuk membersihkan ya, flash untuk membersihkan DNS. Oke, lanjut perintah yang berikutnya yaitu ipconfig. Masih banyak ya. ipconfig register DNS. Loh, kok bingung saya tadi? Saya dari mana ini tadi? Display DNS sudah, flash DNS sudah, register sudah tadi ya, kebalik. Sekarang ping ya, ping. Oke, perintah ping ini digunakan untuk melihat koneksi komputer kita dengan jaringan, apakah komputer kita terhubung dengan jaringan atau tidak ya. Misalkan contohnya ping google.com. Nah, ini kalau reply berarti komputer kita connect dengan Google, terhubung. Lanjut perintah berikutnya yaitu netstat. Netstat itu merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan, tabel routing antar muka jaringan, dan static protokol. Contoh kita lihat aja netstat. Perintahnya kalau untuk mengeceknya cukup memasukkan perintah netstat. Nah, ini kita gunakan koneksi jaringannya apa, TCP ya. Terus ada tabelnya, tabel routingnya itu ya. Terus ada static protokolnya. Oke, sudah. Kalau sudah, lanjut ke berikutnya yaitu tracet. Tracet ini untuk melacak rute paket data melalui jaringan, hingga sampai ke tujuan. Jadi dari komputer saya, jika saya mau mengakses Google itu ada berapa titik yang dilalui gitu ya. Contoh seperti ini, tracet google.com.
ada maksimum 30 hops ya, ada hop titik itu hop. Oke, lanjut. Oh, belum ya, belum selesai. Lanjutnya patch ping nanti setelah ini. Patch ping ini kombinasi dari perintah ping dan tracer ya, yang untuk memperoleh informasi tentang perjalanan paket data dan kualitas koneksi ke tujuan tertentu. Kita masih nunggu dulu biar selesai ya. Belum selesai, masih menunggu. Udah 14, lama. Mungkin karena internetnya lambat kali ya. Terakhir. Oke, kita cancel aja, lama ini. Ini intinya nanti dia itu sampai ke tujuan itu berapa hops gitu ya, sampai ke Google-nya itu berapa hops. Lanjut ke berikutnya yaitu patch ping. Ya, patch ping itu tadi kombinasi dari perintah ping dengan thread ya, hampir sama sih. Kita coba hasilnya aja. Patch ping google.com misalkan. Ini misalnya. Nah, ini seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Setelah patch ping ada perintah apa, ns lookup. Nah, ns lookup ini digunakan untuk melakukan pencarian DNS untuk mendapatkan informasi tentang alamat IP. Jadi nama DNS itu bisa kita lihat, kita ketahui IP-nya itu sebenarnya berapa ya dari DNS itu menggunakan perintah ns lookup. Nah, misalkan gini, ini saya tampilkan aja, ns lookup spasi google.com misalkan seperti ini. Nah, ini kita bisa mengetahui IP-nya Google ya. IP-nya Google yang ini ya. Ini gonta-ganti ini IP-nya Google ini. Nggak tahu ya, mungkin memang untuk keamanan kali ya, jadi IP-nya gonta-ganti. Oke, terus setelah ns lookup lanjut ke netsh ya. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengelola konfigurasi jaringan pada sistem operasi Windows. Untuk perintahnya kita bisa masukkan perintah seperti ini. netsh nya interface IPv4 to addresses. Nah, seperti ini ya. netsh interface IP versi 4 to address. Nah, ini ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi ada ini. Ini ada 0.1, 1.7. Nah, ini IP-nya pada komputer saya ini. Ini WiFi ya, ini loopback, ini Ether 5, ini nggak dipakai. Oke, lanjut ke root. Root ini juga untuk apa? Menampilkan konfigurasi tabel root IP pada sistem operasi. Perintahnya untuk melihatnya route print. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Tabel routing ini untuk melihat tabel routing. Oke, sudah. Selanjutnya yang terakhir ada net. Nah, net ini dengan untuk mengelola pengguna, grup, layanan dan sebagainya pada sistem operasi Windows. Contohnya net user. Nanti kelihatan siapa aja yang connect. Ya, kebetulan di sini hanya ada user saya saja.
bisa for desktop online DB. Oke, mungkin itu cukup, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Jadi kalau ada salah ya mohon dimaklumi. Alhamdulillah dengan materi kali ini kita bisa mempelajari lebih detail, lebih tahu lagi tentang perintah-perintah yang ada pada CMD ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, saya pelajari khususnya, bisa bermanfaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.